Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya mengerjakan tugas kartografi. Nah, pada soal pertama yaitu adalah menghitung luas daerah rawan bencana longsor di Provinsi Lampung. Nah, saya mengerjakan soal pertama menggunakan metode grid sama seperti video sebelumnya. Hanya saja pada kali ini saya menggunakan ketelitian 0,5 cm. Nah, setelah saya bentuk peta menjadi kotak-kotak grid, selanjutnya saya menghitung kotak-kotak daerah rawan bencana. Dan saya menemukan hasil sebanyak 37 kotak. Nah, di sini saya sudah menghitung. Pertama, yaitu ada skala. Skalanya sudah dihitung pada saat pertemuan di kelas kemarin. Nah, untuk step atau caranya sendiri itu ada di video sebelumnya ya. Ini berjumlah 1.745.454 cm. Kita ubah ke kilometer, yaitu saya bulatkan menjadi 17 km. Nah, untuk menghitung luas kotaknya itu sisi dikali sisi, sehingga 17 km dikali 17 km. Hasilnya yaitu 289 km kuadrat. Nah, setelah itu baru kita menghitung luas wilayahnya. Untuk menghitung luas wilayah yaitu adalah jumlah kotak dikali luas yang ada di peta. Yaitu tadi kan jumlah kotaknya 37, berarti 37 dikali hasil dari luas kotak 289 km kuadrat. Hasilnya yaitu 10.693 km kuadrat. Nah, jadi perhitungan yang saya dapatkan dari soal nomor 1 yaitu sebanyak 10.693 km kuadrat. Soal berikutnya yaitu adalah mencari lokasi di bawah ini dengan menggunakan titik koordinat. Lalu analisis apakah wilayah tersebut termasuk daerah rawan longsor. Pertama ada Tahura Wai Abdurrahman, kedua ada air terjun Wailalaan, ketiga ada Rhino Camp Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, keempat ada kantor Gubernur Provinsi Lampung, dan yang kelima ada Universitas Malahayati. Rumus menghitung bujur lintang dari menit detik menjadi desimal seperti gambar berikut ini. Di sini saya sudah mendapatkan titik koordinat dari Tahura. Untuk itu, mari kita langsung hitung saja. Pertama, seperti yang kita ketahui pada rumus tadi, maka menit dibagi 60 sama dengan 0,18333. Selanjutnya, pada bagian detik yaitu didapatkan 8,52. Nah, pada bagian ini dibagi dengan 3.600 menjadi 0,02367. Nah, hasil ini dengan hasil ini ditambahkan sehingga 0,18333 ditambah 0,002367, hasilnya yaitu 105,97. Nah, kita bulatkan menjadi 105T1857. Lanjut, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kemudian kita akan mengaplikasikannya ke dalam peta. Namun, setelah dilihat pada UTM-nya, ternyata UTM-nya hanya 105 saja. Tidak spesifik pada 105.1857. Oleh karena itu, kita harus menghitung kembali untuk mencari titik koordinat yang akurat dari posisi Tahura. Nah, sebelum mengerjakannya, pertama perlu diketahui 1 derajat itu sama dengan 7,25 cm. Jadi, untuk mengetahui titik persis di peta itu berapa, yaitu pertama
kita pada bagian bujur 105,1857 itu dikurang 105 teman-teman, sesuai yang ada di UTM-nya ya, atau di koordinatnya. Jika di sini 104 maka pengurangannya 104 dan berikutnya. Nah, kembali lagi di soal, sama dengan 0,1857 baru dikali dengan ini teman-teman, 1 derajat ini dikali 7,25 cm, karena tadi kan sudah dijadikan desimal ya teman-teman, jadi dikali dengan berbentuk cm, sama dengan 1,34. Selanjutnya untuk lintang yaitu 5,4202 dikurang 5 sama dengan 0,4202 dikali seperti tadi ya teman-teman. Ini nih ketetapan untuk mengukurnya, 7 kali 25 cm sama dengan 3,04. Nah, setelah diketahui nilainya, maka kemudian kita aplikasikan ke dalam peta, yaitu pertama lihat dulu bujurnya 105, terus hasilnya itu 1,3, maka letakkan penggaris nolnya sejajar dengan 105 karena tadi 105 ya UTM-nya. Kemudian tadi hasilnya kan 1,3, sehingga dia kalau bujur itu geser ke kanannya teman-teman. 1,3 berarti 1 2 3. Kita titikin terlebih dahulu. Nah, di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan lintang ke dalam peta. Di sini kita mendapatkan UTM sebesar min 5 dan perhitungannya 3. Berarti bisa diaplikasikannya ke dalam peta seperti berikut ini. Nah, caranya adalah letakkan penggaris nolnya tepat pada min 5. Jika yang bujur itu menghitungnya ke arah kanan, maka lintang itu berkebalikan teman-teman, jadi ke arah kiri. Nah, tadi kan didapatkan hasil 3, jadi kita titikin saja pada 3. Setelah didapatkan garisnya, maka kita garis terlebih dahulu. Nah, setelah digaris, kita bisa melihat jelas. Dia masih termasuk di Kabupaten Pesawaran dengan Kota Bandar Lampung, tepatnya di titik ini. Nah, ini adalah titik Tahura Y. Abdurrahman. Nah, untuk soal kedua sampai kelima, saya mendapatkan penghitungan seperti ini. Dan saya aplikasikan ke peta menjadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk soal ketiga yaitu adalah menentukan azimut, back azimut, dan bearing dari lokasi berikut ini. Sebelum mengerjakannya, kita harus mengetahui pengertian mengenai azimut. Sebelum masuk ke dalam penghitungan azimut, di sini saya akan menunjukkan hasil perhitungan saya tentang titik koordinat Unila. Saya aplikasikan. Unila berada di sini dan Tahura berada di sininya. Lanjut, sekarang kita akan menghitung azimut. Aturan dari azimut sendiri adalah diukur searah jarum jam dimulai dari utara. Jadi, posisikan bujur seperti dalam video ini. Paskan titik tengah bujur ke titik Bandar Lampung. Seperti yang kita lihat, bujur ini hanya 180 derajat, sedangkan titik Tahura itu ada di luar jangkauannya. Maka, pada bagian 180 derajat, kita titikin terlebih dahulu. Nah, kemudian balik busurnya seperti ini agar menjadi 360 derajat. Kemudian, kita mulai menghitung dari 180 karena kan tadi di situ sudah tertera 180 ya.
Nah, setelah saya hitung, di sini saya mendapatkan azimutnya sebesar 225 derajat. Lanjut, berikut ini adalah pengertian dari back azimut. Nah, setelah kita mengetahui dari pengertian back azimut, maka didapatkan karena dia lebih dari 180, maka 225 dikurang 180 derajat sama dengan 45 derajat. Berikut ini adalah pengertian dari bearing. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari bearing, maka kita akan menghitung bearing dari tahura. Karena azimutnya itu lebih dari 180, maka rumusnya azimut dikurang 180 derajat sama dengan W 225 derajat dikurang 180 S sama dengan S 45 derajat W. Nah, jadi ini hasil perhitungan saya dari soal nomor 1, azimut, back azimut, dan bearing. Nah, ini perhitungan saya pada soal-soal berikutnya. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas berikut ini adalah saya menemukan fakta bahwa ternyata pada soal nomor 2 dan soal nomor 3 itu saling terkait atau saling terhubung. Harus mengerjakan nomor 2 terlebih dahulu baru bisa mengerjakan nomor 3. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.